Daerah kamar mandi Rumah Sakit Kartika konon katanya sering terdengar suara-suara aneh. Dan sering terdengar jelas ada suara seram menjerit seperti orang sedang digorok. Berarti kalau digorok kayak mana itu bos? Kayak Assalamualaikum bos, welcome back to Hype. Oke, kali ini gue bakalan ngebahas rumah sakit terangker di Bandar Lampung. Yaps, Rumah Sakit Kartika. Jadi rumah sakit ini dulunya adalah rumah sakit yang sangat berguna dan berfungsi dengan baik untuk masyarakat Bandar Lampung dan sekitarnya. Dan setelah terjadi kebangkrutan, akhirnya pihak Rumah Sakit Kartika tidak dapat menanggulangi manajemen rumah sakit tersebut. Menurut cerita yang ada di kalangan masyarakat, di Rumah Sakit Kartika ini mengandung banyak cerita-cerita yang menyeramkan dan misteri-misterinya yang menyeramkan. Mulai dari ruang laboratorium, ruang perawatan, kamar mandi, lorong menuju kamar mayat, dan tangga dari yang menghubungkan dari lantai 1 menuju lantai 2. Konon katanya masyarakat yang masuk harus tahu etika Rumah Sakit Kartika. Jika tidak, maka akan diganggu oleh makhluk gaib di rumah sakit tersebut. Jadi kita harus tahu etikanya ketika kita berada di rumah sakit tersebut. Dan bukan di rumah sakit doang sih, kita di gunung, di pantai, atau dimanapun, itu kita harus ada etika, jangan asal-asalan bos. Di ruang perawatan RS Kartika ini sudah banyak menyimpan cerita-cerita mistis dan cerita-cerita yang menyeramkan. Bahkan saat kita masuk sudah terasa hawa-hawa atau aura mistisnya. Jadi masuk udah merinding mungkin ya, tapi nggak tahu lah bos lah, ngeri bos. Menurut rumor yang beredar, di ruangan ini sering terjadi penampakan-penampakan dan suara-suara aneh jika kita tidak mengikuti aturan penghuni rumah sakit tersebut. Jadi ya kayak yang tadi, kita nggak boleh asal-asalan karena itu rumah sakit. Walaupun bukan di rumah sakit ya, di pantai atau di gunung yang kayak tadi itu, kita nggak boleh asal-asalan, kita harus menjaga etika. Tapi kalau misalkan kita nggak sengaja, itu gimana gitu nggak sengaja, terus kita bakalan ngelihat dan ngeliat hal-hal yang aneh. Ingat, jaga etika bos, karena kata SpongeBob, 10 meter dari rumah itu udah alam liar. Daerah kamar mandi Rumah Sakit Kartika konon katanya sering terdengar suara-suara aneh. Dan sering terdengar jelas ada suara seram menjerit seperti orang sedang digorok. Berarti kalau digorok kayak mana itu bos? Kayak mungkin kayak gitu suaranya. Orang digorok nggak tahu jelas persis sih gua untuk suaranya. Mungkin suaranya kayak gitu ya. Dan itu serem banget. Apa karena dulunya ada orang yang digorok di kamar mandi itu, atau memang hantunya jenis hantu gorok, atau gimana? Gue juga nggak tahu. Tapi tetap aja serem bos. Serem banget malah. Dan kalaupun mau ke kamar mandi, mungkin gua bakalan nunggu besok pagi atau nunggu waktu yang lebih nggak menakutkan. Karena kalau malam pasti lebih menakutkan lagi bos. Konon katanya sering terdengar suara tangisan wanita bos. Jadi ini bener-bener hantu Indonesia banget, khas Indonesia, kuntilanak. Selain ada suara-suara, di situ juga sering terjadi penampakan seorang wanita. Yaps, kuntilanak pastinya kan, ciri khas Indonesia banget. Jadi bos, kalau kita lewat dari tangga itu, kita pura-pura nggak ngedenger apapun. Nggak usah ngeliat ke tangga, kita fokus aja ke depan. Jangan tengok kanan kiri. Kalau harus ke atas lantai 2, mending kita cari jalan lain. Daripada lewat situ ketemu sama mbaknya, lebih baik cari jalan lain. Tapi kalau nggak ada jalan lain, ya terpaksa kita lewat sana. Kita lewat, tapi jangan nengok kanan kiri. Walaupun ada suara yang sangat kenceng di sebelah kanan atau kiri ada sesuatu, kita tetap lurus ke depan, fokus pada tujuan demi sukses. Kok jadi motivator? Nggak tahu juga kenapa. Konon katanya di lorong ini sering terlihat penampakan anak kecil. Eits, bukan anak kecil biasa. Kalau hantu anak kecil aja udah serem bos, ini hantu anak kecil yang bagian tubuhnya nggak lengkap. Jadi mungkin dimutilasi atau gimana.
Jadi gue nggak bisa mikir lagi, kalau hantu anak kecil aja udah serem banget, gimana kalau hantunya nggak lengkap badannya. Dan konon katanya lorong itu sangat gelap dan lembab. So lorong menuju kamar mayat, di depan kamar mayat, di lorongnya aja udah serem banget, apalagi di tempat mayatnya. Wah. Dan di tahun 2017 bangunan rumah sakit Kartika sudah tidak ada lagi karena sudah terjual dan dirobohkan. So, itu beberapa ruangan yang menyeramkan di rumah sakit Kartika. Memang rumah sakit lah itu udah lama tutup karena beroperasi sekitar tahun 2000-an doang. Setelah itu mengalami kebangkrutan dan ditutup. Dan di tahun 2017 sudah terjual dan bangunannya sudah tidak ada lagi. So, kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau kalian gak suka, kalian bisa dislike. Thank you udah nonton.